Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita pernah berdiskusi dan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan. Maka hari ini kita akan menghadirkan Ketua Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Solo. Sebelum kita berdiskusi dan menyampaikan beberapa informasi, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita sampaikan, kita ingin ulas sedikit dulu bahwa 10 tahun terakhir ternyata pendidikan di Kabupaten Solo tidak pernah beranjak di angka 15, 16, 17. Itu bukan data ecek-ecek, itu adalah data dari BPS. Tentu masa lalu tidak perlu kita sesali, kita mesti menatap ke depan. Ada ekspektasi baru, ada harapan baru terhadap kepemimpinan John Firman Pandu dan Chandra. Ada target. Ketika kita diskusi dengan kawan-kawan Komisi 1, kawan-kawan termasuk Ketua Komisi 1 pernah sampaikan, minimal kita masuk 10 besar di 2026. Tentu target 10 besar sesuai dengan data BPS yang kita inginkan nantinya perlu kerja keras. Bahwa ini bukan hanya persoalan guru, bukan hanya persoalan partisipasi masyarakat, tetapi adalah orang-orang yang peduli dengan seluruh dunia pendidikan di Kabupaten Solo. Kalau 10 tahun terakhir kita ranking kita selalu di bawah, mudah-mudahan harapan baru kita tumpangkan kepada kepemimpinan John Firman Pandu dan Chandra. Di luar itu seluruhnya sudah mulai bergerak. Organisasi mandiri seperti Dewan Pendidikan sudah mulai ada, kemudian kalau kita tidak salah PGRI pun sudah dilakukan pelantikan dan pengukuhan. Tentu kita akan dorong dan support dari seluruh lini soal pendidikan ini. Tidak terlena dengan kejayaan masa lalu karena memang dulu SD, SMP, SMA gabung. Sejak SMP, SD itu berpisah menjadi milik kabupaten, kemudian SMA milik provinsi, maka ada penurunan-penurunan prestasi, kualitas maupun hasil data BPS. Untuk itu kita coba bincang-bincang dengan Ketua Dewan Pendidikan yang baru, Bapak Zulfadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'aruf pertama Pak. Sebenarnya kita sudah lama berta'aruf, berkenalan, cuman karena memang ini di depan kamera perlu juga kita berta'aruf sedikit. Nah, ini terkait dengan soal Ketua Dewan Pendidikan Pak. Iya. Kalau kita lihat kan di titik fungsinya banyak hal yang bisa diperbuat oleh Dewan Pendidikan, mulai dari memberikan pertimbangan kebijakan kepada kepala daerah, kemudian mengendorse, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi publik, malah ada hal yang krusial yang substansi dimiliki oleh Dewan Pendidikan, termasuk memang mengawasi dana BOS dan segala macamnya. Mungkin untuk ulasan awal Pak, mungkin bisa Bapak mulai. Kenapa sih mesti ada Dewan Pendidikan? Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Asni Afif. Beliau juga Ketua Fraksi Gerindra DPD Kabupaten Solo, politisi ulung. Siap. Belajar Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Pendidikan itu ada regulasinya. Yang pertama yaitu di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional 2003. Iya, 2003. Kemudian ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan. Di situ dibunyikan Dewan Pendidikan dengan tupoksi-tupoksinya. Ya. Kemudian di daerah kita juga ada. Semasa saya dulu menjabat di Dinas Pendidikan itu Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. Oh, di tingkat daerah sudah tingkat daerah sudah ada, tapi kita mungkin tidak baca dan mungkin sudah lama segala macamnya. Jadi regulasi itulah dasarnya ada Dewan Pendidikan. Artinya Dewan Pendidikan itu bukan hanya di kabupaten saja, secara nasional ada Dewan Pendidikan. Ya. Mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten kota. Oleh kita di kabupaten, alhamdulillah, tanggal 11 Agustus kemarin kami telah dikukuhkan oleh Pak Bupati, ya, dan juga oleh Bapak Wakil Bupati Pak Chandra, Pak John Firman Pandu sebagai Bupati. Itu sebanyak 12 orang mewakili dari seluruh unsur. Ya. Alhamdulillah ada dari unsur
praktisi pendidikan, ada dari unsur organisasi masyarakat, ada dari unsur organisasi perwakilan guru, ada dari ulama dan lain-lain. Dan pada umumnya mereka itu adalah orang-orang mantan pendidikan. Ya. Jadi Dewan Pendidikan itu adalah suatu yang diatur di dalam undang-undang yang tugas pokoknya adalah pertama memberikan pertimbangan kepada bupati dan kepala daerah. Ya. Pertimbangan apa yang sampaikan? Yang pertama mungkin kebijakan-kebijakan pendidikan, program-program pendidikan, kemudian anggaran pendidikan, dan masalah-masalah pendidikan lain kita berikan pertimbangan kepada kepala daerah. Yang kedua, Dewan Pendidikan itu melakukan pengawasan. Ya. Siapa yang diawasi, Pak? Pengawasan itu dilakukan terhadap pengelola pendidikan itu sendiri. Oh ya. Mulai dari kepala sekolah, guru, pengawas, termasuk dinasnya sendiri ya? Termasuk dinas pendidikan sendiri. Dari hasil itu, dari hasil evaluasi itu kita berikan masukan dan saran kepada kepala daerah. Kemudian memberikan mediasi. Ya. Mediasi itu bisa saja mediasi dengan organisasi lain, mediasi itu dengan masyarakat, mediasi dengan tokoh-tokoh pendidikan dan lain sebagainya untuk kemajuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan dukungan penuh kepada kepala daerah terhadap perkembangan pendidikan yang baik. Ya, ya. Perkembangan pendidikan yang positif itu diberikan dukungan penuh, baik itu dari segi anggaran, sarana prasarana dan lain-lain sebagainya. Begitulah kira-kira tentang tupoksi dan tugas Dewan Pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat ini, Pak. Ini kan sudah mulai pemanasan ini. Ibarat mesin kan sudah mulai panas ini. Artinya setelah pelantikan tentu lagi panas-panasnya. Ini targetnya program dari Dewan Pendidikan ini seperti apa kira-kira, Pak? Jadi sejak dikukuhkan oleh Bupati Dewan Pendidikan ini, pertama kami sudah melakukan rapat internal dengan seluruh anggota Dewan Pendidikan. Kemudian yang kedua kami sudah audiensi dengan Wakil Bupati. Ya. Yang ketiga kami sudah audiensi dengan Bupati, Kepala Daerah. Dan rencana berikutnya itu dengan DPRD. Ya. Apa tujuannya? Yang pertama, kita dalam rangka menyusun program kerja. Menyusun program kerja Dewan Pendidikan seperti ADART, kemudian perlengkapan kantor, tempat kantor dan sebagainya. Jadi kami sekarang sedang hari Kamis kemarin itu kami sudah rapat lengkap dengan Dinas Pendidikan di sini. Sehingga kami dapat gambaran apa yang akan dikerjakan dalam waktu yang singkat, apa yang akan dikerjakan dalam waktu yang jangka menengah, apa yang dikerjakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dari situ nampak oleh kami gambaran yang pertama adalah yang sangat penting sekali dalam waktu dekat inilah masalah kepala sekolah, masalah guru, masalah pengawas. Ya, ya. Itu harus dituntaskan. Kenapa harus dituntaskan? Karena roh pendidikan itu adalah proses belajar mengajar. Jadi itu Pak Ketua. Jadi kita sekarang sedang menyusun itu. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan target kami mengenai kelengkapan ini, administrasi ini, program kerja ini selesai akhir Agustus ini. Kami dibimbing oleh pembina-pembina dari praktisi pendidikan, dari akademisi, yaitu ada pembina kami adalah doktor 2 orang. Ya, ya. Doktor 2 orang. Dan selalu berkoordinasi dengan beliau. Jadi gambarnya sudah nampak. Mudah-mudahan target kami ini di akhir bulan ini sudah selesai semuanya. Ya. Ada titik putih yang kita temukan dari statement Bapak tadi. Biasanya ketika kita bicara pendidikan kan agak sedikit panjang, bertele-tele. Tetapi ini kan agak sedikit praktis ini Pak. Ada proses penyusunan program, kemudian ada hearing dengan DPRD, dan segala macamnya. Nah, tentu kita ingin masuk ke substantif sebenarnya nih Pak. Persoalan pendidikan di Kabupaten Solo ini kalau titik anjaknya tidak pernah beranjak ke nilai yang lebih baik, kenapa ini Pak? Data BPS Pak. Kenapa pendidikan kita tidak beranjak? Hasilnya itu juga kan begitu. Jadi masalah pendidikan ini memang sangat kompleks, Pak Ketua.
Kenapa demikian? Sangat kompleks. Yang pertama, itu tenaga kita di lapangan, di sekolah itu, yang 3 unsur itu sekarang tidak cukup. Contoh, pengawas saja, pengawas SD dari 375 lebih sekolah, saya tanya ke Dinas Pendidikan kemarin, yang adanya 11 orang sekarang lagi. Coba bayangkan. Mestinya, Pak? Semestinya itu di tiap kecamatan mesti ada 3 orang. 3 orang per kecamatan? Per kecamatan, minimal. Kalau 11, 1 aja per kecamatan nggak cukup ya, Pak? Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi kan satu pengawas itu, secara teknisnya itu membina 10 sekolah. Ya. Nah, jadi kemudian SMP, pengawasnya hanya tinggal lagi 4 orang. Ya. 4 orang dari 60 sekian lebih sekolah. Nah, jadi apa persoalannya? Nah, inilah persoalannya karena regulasi dari pusat itu selalu berganti. Dulu Dinas Pendidikan sudah menyiapkan calon-calon pengawas, calon kepala sekolah itu dari guru penggerak. Ya. Sekarang guru penggerak itu untuk persyaratan untuk jadi kepala sekolah pengawas itu tidak laku lagi. Ya. Nah, sudah ada pula permen baru. Ya, Permendiknas ya. Permendiknasnya. Malah P3K kalau sudah 4 tahun atau 5 tahun kalau tidak salah ya, Pak, sudah boleh jadi kepala sekolah. Sudah boleh jadi kepala sekolah. Ya. Dulu ada yang mengatakan, Pak, saya sudah bisa di kepala sekolah. Kenapa? Masa bisa di kepala sekolah, Pak? Saya sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Sudah berhak di kepala sekolah. Dulu ada namanya NUKS, nomor unit kepala sekolah. Dan sekarang tidak berlaku lagi. Makanya sekarang dimulai dari awal lagi untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Ya. Untuk mengenai penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah yang 3 itu. Guru kita juga begitu. Guru kita sekarang, informasi yang saya dapat dari Dinas Pendidikan, itu tidak merata. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini tentu bagaimana bisa guru-guru kita itu bisa merata di sekolah melaksanakan tugas. Contoh Pak Ketua, Ya. ada jarak sekolah antara satu sekolah dengan sekolah itu jaraknya 2 kilo. Ya. Yang sekolah ini muridnya hanya 4 orang. Yang satu lagi muridnya sampai 60 orang. Ya. Padahal di guru yang 4 murid ini masih ada aja guru 4 orang atau 3 orang. Di guru yang sekian banyak, di murid yang sekian banyak tadi, gurunya hanya 2 orang, 3 orang. Maka tentu barangkali sekolah yang seperti ini disatukan, Ya. di merger. Supaya apa? Supaya efektif PBM-nya. Ya. Nah, itu yang menjadi potret kita Dewan Pendidikan dalam waktu yang singkat ini. Bagaimana itu bisa terlaksana dan segala macam. Lalu prestasi kita memang begitu-begitu. Dulu prestasi ini ketika 2017 terakhir itu kan di ranking berdasarkan nilai evaluasi murni. Ya. Kalau saya menerima hasilnya dulu di provinsi itu dipanggil oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Solok ranking 12, Kabupaten Solok ranking sekian diapakan. Tetapi sesudah itu kan asesmen. Asesmen ya. Asesmen. Asesmen tidak lagi menentukan ranking seperti itu. Tetapi di mana letaknya kita masih rendah seperti itu, itulah yang akan kita cari persoalannya bersama-sama. Saya sudah sampaikan kepada PGRI, kerjasama dengan PGRI, Dinas Pendidikan, kemudian DPRD, Komisi 1, dalam waktu dekat kita adakan rembuk pendidikan. Di mana akar persoalannya? Ya. Yang sebetulnya kenapa kualitas pendidikan kita itu masih dikatakan masih rendah? Di mana sebetulnya? Maka berdasarkan hasil rembuk itu nanti baru kita susun program ke depan yang lebih baik. Itu saja Pak Ketua. Dan itu tentu akan menjadi rekomendasi untuk pertimbangan kepada kepala daerah. Iya. Bapak ini kan mantan guru ini Pak. Iya. Kalau Bapak secara lihat secara umum kualitas guru kita hitung dulu. Iya. Di Kabupaten Solok seperti apa kira-kira Pak? Iya. Kualitas guru yang ada sekarang sebetulnya sudah baik. Cuma saja pembinaan lagi yang harus diintensifkan. Apa contoh pembinaannya? Ya.
PBM itu jadwalnya kan diatur 2 kali, misalnya 2 kali 40 menit. Ya. Nah, itulah tugas pengawas kepala sekolah memonitor yang 2 kali 45 menit itu apakah terlaksana PBM itu dengan baik. Pada umumnya guru kita sudah sarjana S1. Malah ada S2 ya. Malah sudah banyak yang S2. Golongannya sudah banyak yang 4B, 4C. Iya. Kepala dinas saja golongan 4B sekarang. Dia sudah ada 4C, 4D. Dari segi kualifikasi, dari segi kompetensi, saya rasa tidak ada persoalan. Tetapi ke depan, bagaimana guru ini bisa memanfaatkan momen terhadap tugas pokoknya itu, ya sesuailah dengan fungsinya gitu. Itu saja mungkin Ketua. Nah, ada persoalan-persoalan yang kita lihat sebenarnya di lapangan. Ini saya tidak menjustifikasi guru ya, Pak. Karena saya anak guru juga. Ya. Ibu saya guru, almarhum papa saya juga guru. Ya. Dulu saya masih melihat di tahun 90-an tuh guru itu punya gaji 150. Ya. Sampai 250 Ya, ribu. ya. Tetapi etos kerja yang dimiliki oleh para guru terlebih dahulu memang seperti lagu Iwan Fals, Pak. Iya, iya, iya. Umar Bakri itu. Iya. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah gaji guru yang sudah luar biasa besar. Iya. Tetapi kan rata-rata udah terletak menjadi agunan di bank. Nah, ini kan persoalan, Pak. Kenapa? Ketika mereka tidak dapatkan lagi apa-apa, maka etos kerja ini menjadi rendah. Mungkin tidak dibuat aturannya ini, Pak? Atau diberikan saran atau Jadi, seperti apa? ya. Saya kan juga dari guru. Iya. Saya diangkat tahun 85 sebagai guru SMP. Waktu itu saya dikinari. Gaji saya baru 53.200. 53 ya. Lalu berkembang juga sampai sekarang ada namanya tunjangan profesi, Ya. sertifikasi. Ada lagi guru yang di daerah sulit menerima TID, tunjangan daerah khusus, TDK, tunjangan daerah khusus. Berarti kan 3 itu. Ya. 3 itu. Nah, sekarang persoalannya kenapa kok begitu? Ini kan mesti kita cari. Jadilah, kenapa kok begitu? Ya. Kalau saya melihat itu masalah mental. Kalau kami dulu sebelum jadi guru itu betul-betul didiklat, dilatih. Ada P4 juga ya. P4 juga. Ada P4 juga dilatih. Saya dulu untuk jadi kepala sekolah tesnya 4 kali. Ya. Sekarang jadi kepala sekolah bisa saja tidak melalui tes dan segala macam. Oleh sebab itu, bagaimana ke depan guru itu diberikan bekal dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Nah, katalah ya pelatihanlah untuk bagaimana bisa dia melaksanakan tugas dengan baik, bagaimana mentalnya, mana psikologinya dan segala macam. Bukan hanya soal kemampuan intelektual, tapi sikap mental juga sikap mesti mental. dilokakaryakan. Dilokakaryakan. Mesti dibimbing tekniskan. Iya. Contoh dulu, dengan mengikuti seleksi, bukan 85, saya diangkat dari 85, tes kepala sekolah 99, waktu itu kan berotonomi. Ya. Setelah lulus jadi kepala sekolah, kami diadakan pelatihan ke Medan selama sebulan. Dulu kepala sekolah ini tahun 80-an direktur juga namanya, Pak? Direktur. Iya. Lanjut, Pak. Kemudian dapat sertifikat, baru diangkat menjadi kepala sekolah. Baru boleh dan boleh bisa. Kepala sekolah. Iya. Kalau SMK itu dulu 3 bulan pelatihannya. Ya. Dapat sertifikat baru diangkat di kepala sekolah. Akhir-akhir ini mungkin itu yang terabaikan oleh kita. Saya nanti memberikan saran kepada pimpinan sebelum mereka itu diangkat atau yang sudah lama tetap diberikan semacam pelatihan-pelatihan supaya mereka itu diperbaharui. Sedangkan dalam agama dikatakan iman itu harus diperbaharui. Iya. Apalagi guru. Soal pendidikan, soal guru, soal sikap mental tadi. Iya, sikap mental tadi. Itu. Banyak lagi pertanyaan kita, Pak. Ini kan semakin menarik ini. Termasuk memang banyak kasus yang terjadi hari ini terkait dengan penyalahgunaan dana bos segala macamnya. Ini Bapak memandangnya seperti apa kira-kira, Pak? Jadi Pak Ketua, Ya. dalam waktu dekat ini
kami akan menemui DPRD, Ya. akan menemui Pak Bupati, akan menemui yang lain-lain lah yang berhubungan dengan untuk pendidikan ini. Ya. Bagaimana kepala daerah itu bisa membuat semacam surat edaran ke sekolah-sekolah bahwa kepala sekolah itu tugas pokoknya ini. Yang hanya mengelola keuangan itu bendahara. Kenapa terjadi penyelewengan bos? Ya. Karena rangkap jabatan. Rangkap jabatan. Membuat perencanaan bos dia juga. Pelaksanaan bos dia juga. Me-SPJ-kan dia juga. Ya. Mana tugas pokoknya? Oleh sebab itu, itulah dalam waktu dekat nanti kita sampaikan bagaimana kepala sekolah itu betul-betul hanya tugasnya kepala sekolah. Kemudian kita tanam pengelola bos itu khusus bos. Khusus bos. Khusus dana bos. Ya. Bisa enggak bukan selain dari guru? Bisa. Misalkan TU Bisa. atau bisa ya? Ya. Jadi kan begitu gitu. Dari pemerintah pusat mungkin sudah diatur dengan permen. Ya. Begini penggunaan dana bos. Begini aturan yang berlaku. Kemudian untuk pencatatnya begini dan segala macamnya. Sebetulnya permen yang ada dari pusat itu bisa ditambah oleh kita melalui Perbup. Kalau aturannya kita inginkan, aturannya itu kita inginkan bahwa oleh kita ditambah dengan ini untuk lokal kita. Ada aturan turunan dari permen yang kemudian kita ikat dengan Perbup. Perbup. Iya. Atau kapan perlu dengan perda. Ke perda. Dan selama ini kita hanya akan fokus kepada peraturan pusat saja. Ya. Kita tidak berkreatif bagaimana untuk melahirkan peraturan bupati. Kita tambah ini. Yang tidak boleh itu kan menghilangkan. Ya. Menghilangkan. Atau berlawanan. Ya. Jadi mungkin ke depan itu lagi yang kita lakukan bersama-sama. Sehingga dana-dana BOS ini betul-betul dikelola oleh orang yang berurusan dengan itu. Kepala sekolah fokus untuk melakukan pembinaan. Dulu kepala sekolah ini wajib mengajar 6 jam. Ya. Sekarang saya tanya kepala sekolah bebas mengajar. Sebetulnya dulu kenapa mengajar 6 jam itu? Supaya kepala sekolah bisa melakukan supervisi kepada guru. Ya. Kalau kepala sekolah tidak mengajar, tentulah luponya. Sibuk saya payah rapek. Dia sudah sama pula dengan pejabat. Iya, iya. Kepala dinas ya. Kepala dinas. Padahal kepala sekolah itu guru yang diberikan tugas tambahan. Iya, iya, iya. Guru sama dengan kantor KUA itu. Ada juga lah jam mengajarnya agak 5 jam atau 6 jam ya. Pak ya. Kalau ditanya oleh guru, Pak, bagaimana caranya RP ini, Pak? Bagaimana caranya ini, Pak? Itu tugas kamu, itu saya, itu tugas saya. Ini kan persoalan. Persoalan juga ini. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi terkait dengan komite. Ini kan selalu debatable. Sepanjang komite itu tidak memaksa orang tua murid dan ada kesadaran dari orang tua murid, bagian dari partisipasi publik untuk sekolah kan dibenarkan. Benarkan. Nah, yang jadi persoalan kan ketika memang ditetapkan angkanya. Kita komite sekolah wajib pakai kata wajib ini untuk membangun paving block misalkan. Kita kena 400.000. Ini kan jadi persoalan sebenarnya baik dari sisi hukum, dari sisi etika maupun dari soal kondisi sosial. Ini Bapak memandangnya mana Pak? Ya. Jadi komite dengan kepala sekolah itu kan seirama dia. Ya. Artinya kalau rapat dengan wali murid, komite itu harus rapat dulu dengan kepala sekolah dan jajaran sekolah. Yang tidak boleh itu disamaratakan. Ya. Nang kayo membayar sekian, yang miskin bayar juga sekian. Ada subsidi silang mestinya Pak. Semestinya yang kaya itu menyumbang lah untuk pendidikan anak-anak kita. Yang miskin itu kalau tidak mampu tidak usah. Ya. Tidak usah. Jadi kalau itu misalnya diterapkan, berarti saya rasa sekolah ini berkembang. Berkembang sekolah itu. Tetapi tidak. Ini kan termasuk juga sikap mental sekolah. Mental sekolah. Nah, jadi saya rasa tidak pula bisa disalahkan komite seperti itu karena memang
kita selama ini tidak memberikan pemahaman kepada komite. Tidak ada pembekalan. Tidak ada pembekalan. Kami Dewan Pendidikan berencana untuk ke depan minimal lah sekali 1 tahun ada pembekalan kepada komite sekolah per kecamatan itu. Jadi para komite itu memahami pula apa tugas pokok dan fungsinya gitu. Itu yang menjadi persoalan karena sama-sama beriur, ya kan? Ya. Kadang-kadang kepala sekolah dan guru juga tidak toleran kepada wali muridnya. Kalau tidak bayar ya tidak bisa belajar kadang-kadang seperti itu. Itu saja barangkali. Nah, kemudian Pak, ini kan ada Permendiknas terbaru ini terkait dengan kepala sekolah. Ya. Artinya seseorang bisa mengikuti menjadi seorang kepala sekolah ketika mereka sudah punya sertifikat. Ya. Untuk melakukan pelatihan untuk mendapatkan sebuah sertifikat ini kan butuh biaya itu Pak. Biaya, kalau kita anggaran. tidak salah 7 juta ini. Anggaran. Nah, Bapak bagaimana melihatnya ini? Ya. Kemarin kami sudah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan. Ya. Di saran kami dari Dewan Pendidikan terhadap kepala sekolah ini, kita memang bersama-sama mengadakan musyawarah dengan yang terkait. Ya, ya. Saya yakin itu, saya bilang Bupati belum tahu betul tentang itu. Kemudian di Pemda TAPD ya. TAPD. TAPD yang terkait SKPD terkait dengan TAPD. Kemudian bersama Komisi 1 bergandeng kita cari solusi bersama tentang persoalan ini. Kalau tidak, tentu kepala sekolah kita juga tidak akan melahirkan yang baru. Malah ada yang sudah jadi kepala sekolah tidak diakui. Iya. Bagaimana itu salahnya? Ini Pak Ketua, jadi itu memanglah suatu program oleh kami. Bagaimana bersama-sama kami dengan Dinas Pendidikan untuk menuntaskan ini. Ya. Secara kelembagaan DPRD pada prinsipnya, kebetulan saya juga bersuara kemarin, itu sempat viral videonya, bahwa kita minta kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk menganggarkan. Alhamdulillah direspon. Alhamdulillah direspon untuk 2026 kurang lebih 500 juta. Ini kan sudah cukup mumpuni untuk sementara, karena kita tidak ingin nanti kepala sekolah kita ini tidak punya sertifikat. Artinya jika ada persoalan nanti tentu ini akan menjadi ilegal dia menjadi jabatan kepala sekolah. Nah, kemudian Pak, terkait dengan sarana prasarana, bagaimana Bapak memandang infrastruktur sekolah ini, baik SD, SMP yang menjadi tanggungan pemerintah daerah? Sarana prasarana kita saat ini yang pokok-pokok sajalah memang sangat membutuhkan. Mobiler lah. Mobiler ya? Ya. Ya, kalau dari hasil pantauan kami, walaupun belum berapa lama kami Dewan Pendidikan, tapi kan sebelumnya kami juga pemerhati pendidikan. Iya. Pergi juga kemana-mana. Barangkali memang itu dalam sesegeranya bagaimana kita menyikapi sarana prasarana sekolah itu. Kursinya, mejanya, untuk di dalam kelas, kemudian ruang belajarnya, dan segala macamnya. Tapi kan semuanya butuh dana. Iya. Tapi kita sekarang kayak efisiensi. Tapi efisiensi Dinas Pendidikan tidak kena ya Pak. Yang 20% tidak boleh potong sama Dinas Kesehatan ini. Dinas Pendidikan tetap jalan itu. Yang dipotong itu justru dinas-dinas lain yang memang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak dipotong. Berbeda memang dengan Dinas Pendidikan, kecuali mungkin terkait dengan perjalanan dinasnya. Saya kira mungkin ada closing statement Pak terkait dengan Dewan Pendidikan. Mungkin Bapak bisa berikan closing statement. Termasuk memang ada beberapa wacana ataupun informasi ini meragukan Dewan Pendidikan. Saya kira dengan diskusi ini terjawab sudah keraguan-keraguannya. Silakan mungkin Pak closingnya. Terima kasih Pak Ketua. Saya juga membaca beberapa di media bahwa di situ dikatakan bahwa kami diragukan. Karena sebelumnya kami pelaku pendidikan yang juga tidak memajukan pendidikan. Kami bertekad bersama-sama itu sebagai cemeti bagi kami. Siap. Cambuk ya. Sebagai cambuk bagi kami untuk maju ke depan yang lebih baik. Bahwa pendidikan ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan ini harus kita keroyok bersama-sama. Bagaimana pendidikan Kabupaten Solo itu bisa meningkat. Satu contoh. Kita di Kabupaten Solo belum punya perguruan tinggi. Ya. Dan itu kita bersama-sama membicarakan dengan
pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh kita, bagaimana itu segera ada perguruan tinggi. Kenapa demikian? Indeks pelayanan IPM itu, Indeks Pembangunan Manusia itu, itu berpengaruh perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu pendidikan ini harus kita kerjasamakan bersama-sama. Dan kami sudah bertekad bersama-sama bahwa kami siap untuk memajukan pendidikan di Solo bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dengan catatan, tentu kita sama-sama bergerak. Sama-sama bergerak. Nah, kami mohon juga kepada DPRD support. Ya. Kemudian dari kepala daerah kemarin sudah dikatakan saya siap support dan segala macam. Nah, kalau kami seperti itu, kami juga bersemangat bagaimana pendidikan kita ke depan ini yang dikhawatirkan oleh sebagian orang mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ya. Nah, itu saja. Yang penting hari ini membangun sikap optimis. Ya. Kenapa demikian? Karena sebagian besar mereka itu sudah seluk-beluknya pendidikan. Ya, ya. Nah, kalau saya dari guru lah, kemudian saya dari kepala sekolah, kemudian dari kasih, dari kabit, dari sekretaris, saya menjabat dinas pendidikan. Nah, saya rasa saya tahu seluk-beluk pendidikan. Maka ini yang mesti kita support, kita berikan dukungan. Iya. Tetapi kritik-kritik itu biasa itu. Tidak ada persoalan. Kalau ada yang pro pasti ada yang kontra. Ada yang kontra. Ini namanya hidup ya kan. Biasa itu tidak ada persoalan. Semakin tinggi pohon semakin besar. Semakin kencang. Oke Pak, makasih banyak Pak. Jadi demikian diskusi kita di channel YouTube Tendang Bebas Hafiz. Banyak hal yang bisa kita petik mulai dari partisipasi publik, kemudian terkait dengan fungsi Dewan Pendidikan. Ada satu hal yang paling krusial kita lihat adalah memberikan pertimbangan kepada kepala daerah, baik itu terhadap kemajuan pendidikan, baik itu terhadap infrastruktur dan segala macamnya. Dan yang tidak kalah penting ada juga di sana terkait dengan pengawasan dana BOS. Tentu ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Ketika ini sudah dilakukan oleh Dewan Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan bergerak, Dewan Pendidikan bekerja, PGRI memberikan support, kemudian ada partisipasi masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen kuat dari kepala daerah, baik itu bupati maupun wakil bupati, untuk lepas dari ketertinggalan dari kabupaten kota lainnya. Saya kira itu diskusi kita. Kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.